mengundang salah seorang teman untuk membawakan kita dalam doa. Nona, maju. Dengan sebuah lagu nasional. Untuk itu anak-anak muda, anak-anak semua berdiri. Iya, bagus. Apa yang harus dilakukan ketika guru sedang bertanya? Menjawab. Apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Fokus. Diam. Diam. Apalagi? Iya, memperhatikan dengan baik.
Sudah? Semua mengerti? Iya. Kita lanjut. Apa saja yang boleh kamu lakukan di sekolah? Belajar. Iya, melaksanakan tugas secara baik. Yang berikut, apa yang harus kamu lakukan di sekolah agar sekolah itu tetap nyaman? Membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, yaitu datang tepat pada waktunya, tidak boleh ribut. Karena ribut itu juga mengganggu, toh? Betul atau tidak? Betul. Iya. Lanjut. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita menjawab pertanyaan pemantik yang Ibu berikan, siapa di antara kalian yang bilang kepada Ibu materi kita di hari ini? Hak dan kewajiban. Pintar, siapa lagi? Hak dan kewajiban. Semuanya pintar ya, benar. Materi pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu satu, melalui kegiatan menyimak layanan video, peserta didik dapat memahami makna hak dan kewajiban dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis perbedaan hak dan kewajiban agar menganalisis hak dan kewajiban anak dengan tepat. Tiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajaran Pancasila dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan peserta didik, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk kepada lagu hak dan kewajiban. Nah, kami semua mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu tentang hak dan kewajiban. Pak. Nah, anak-anak kita semua hak dan kewajiban.
yaitu 3 ya, cukup 3 saja. 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk dalam pembagian kelompok. Namun sebelum kita membagikan pekerjaan kelompok, kita sama-sama menjawab kuis yang ada di depan. Bisa? Bisa. Ya, 1. Segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang disebut apa itu? Disebut hak. Yang berikut, kewajiban harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang berikut, kewajiban anak di rumah adalah apa? Membantu orang tua. Iya, bagus, pintar. Yang berikut, hak anak di sekolah adalah mendapat pelajaran di sekolah. Iya. Membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan merupakan kewajiban di semua masyarakat. Nah, sekarang kita sudah selesai menjawab pertanyaan dalam kuis. Sekarang ibu mau membagikan pekerjaan dalam kelompok. Nah, anak-anak perhatikan di situ. Pekerjaan itu ada gambar, ya. Ya. Nanti ada alat yang ibu akan bagikan, yaitu seperti gunting. Sabar ya. Ya, jadi anak-anak perhatikan di situ. Ada gambar. Gambar-gambar itu ada yang gambar tentang hak dan ada juga tentang kewajiban. Nanti anak-anak gunting lalu lihat mana yang dimaksud dengan hak. Tempel pada kolom yang ditulis hak. Mengerti? Begitu pula dengan kewajiban. Nanti anak-anak lihat di situ mana yang dimaksud dengan kewajiban. Gambar mana itu yang disebut kewajiban. Lalu tempel pada kolom yang ada tulis tentang kewajiban. Jadi ini. Nanti tempel di sini. Iya. Sudah? Ayo, awas. Ini. Pakai ini kita biarkan lupa. Teman yang lain silakan menempel. Yang lain menggunting. Gunting baik-baik ya. Iya, gunting begitu dulu. Gunting lanjut ini dulu, habis baru bagi-bagi dia ya. Iya. Ingat tulis nama-nama anggota.
Ya, pelan-pelan saja. Tanya pendapat dari teman supaya jangan salah-salah sebentar jadi lingkaran. Iya. Konsultasi dengan teman dulu. Gambar ini cocok apa tahu sudah. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Kelompok 3 belum ada nama anggota kelompok. Tolong tulis dua di sini. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah atau belum? Sudah. Yang pertama ya. Nah, ya anak-anak diskusi dengan teman dulu. Tanya apakah gambar ini sudah pas. Tulis nama anggota kelompok sudah. Kamu sudah setuju dengan penyetiran gambar pada gambar yang dibagikan itu? Kelompok 2 sudah tulis nama. Kamu sudah yakin betul bahwa gambar itu sudah betul? Kelompok 3 sama sudah oke? Yakin? Kebetulan saya bilang siapa yang masuk untuk kamu kapan sama? Oke. Ayo. Kalau kelompok 3, siapa yang nanti akan maju?
kamu bisa mempertanggungjawabkan hasil yang benar. Kalau anak-anak ribut, nanti anak-anak tidak tahu. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah tulis nama. Tulis nama anggota kelompok sudah. Selesai. Oh iya. Semuanya sudah siap? Nah sekarang ya anak-anak, sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok kita, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk ice cream dulu. Semuanya berdiri lalu kita sama-sama sekarang salsa. presentasi hasil kelompok. Untuk itu, Ibu mengundang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Dua orang maju.
Oke semua, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut. Ya, kelompok 2 maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Putri Alfa Intan kewajiban belajar Suara itu kuat. setrika baju cuci piring mendengar percakapan hak mengikuti aturan di sekolah menggunakan seragam lengkap diberi kasih sayang dari orang tua mendapat nilai bagus dari guru. Ya, semua sudah dengar, semua tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dan yang terakhir, Ibu panggil kelompok 3 untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Kelompok 3, siapa yang maju ke depan? Anggota Zakaria Eri Ayunda Ali kelompok 3 tentang kegiatan yang merupakan hak dan kewajiban seorang anak. Kewajiban mencuci piring, belajar dan setrika baju. Hak mendapat perlindungan dan mendapatkan layan hidup. Sudah? Semua tepuk tangan untuk kelompok. Oke anak-anak, semua punya pekerjaan itu sudah sangat bagus. Iya. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran kita yaitu hak dan kewajiban. Anak-anak semua perhatikan di depan sini. Di sini. Anak-anak, kita tadi sudah melaksanakan tugas yaitu bekerja kelompok dan semua sudah bagus, hasil kelompok masing-masing sudah bagus. Nah sekarang semua perhatikan di depan agar kita mengikuti bersama akan apa yang nanti diterangkan sesuai dengan pelajaran kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah anak-anak, hak adalah sesuatu yang mutlak atau harus didapatkan oleh seseorang. Jadi tadi kamu bilang bahwa mendapat pendidikan di sekolah itu adalah hak. Mendapat perlindungan dari orang tua itu adalah hak. Hak mendapat perlindungan dari orang tua. Yang kedua, yang berikut, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan merasa bertanggung jawab. Jadi contohnya begini ya anak-anak, kalau kewajiban kita di sekolah, kita datang tepat pada waktunya. Kita harus berpakaian seragamnya lengkap. Ya, itu adalah contoh daripada kewajiban di sekolah. Kalau
mendapat perlindungan dari orang tua. Hak mendapat tempat tinggal dan pakaian dari orang tua. Dan yang berikut, hak bermain dengan gembira. Yang berikut yaitu kewajiban anak di rumah. Setiap anak kita harus membantu orang tua di rumah, karena itu adalah kewajiban kita. Yang berikut, menghormati orang tua, itu juga merupakan kewajiban. Dan yang berikut yaitu mematuhi nasihat orang tua. Yang berikut, hak anak di sekolah. Hak mendapat pelajaran, hak bertanya kepada guru ketika dalam proses belajar. Mungkin ada yang belum dimengerti, anak punya hak untuk bertanya. Yang berikut, hak mendapat suasana belajar yang tenang dan aman. Hak menjadi anggota perpustakaan. Jadi kalau anak-anak membaca buku, anak-anak ke perpustakaan, karena itu adalah hak anak-anak sekalian. Hak meminjam buku di perpustakaan. Hak mendapat nilai yang baik. Dan yang berikut yaitu hak mendapat sarana belajar seperti buku, apalagi meja, iya, dan kursi yang layak. Itu semua itu adalah hak dari anak-anak. Yang berikut yaitu kewajiban anak di sekolah. Kalau kita sudah mendapat hak, berarti jangan lupa kita melaksanakan kewajiban. Yaitu 1, menghormati guru. 2, memakai seragam yang ditentukan, yaitu seragam lengkap. Ada topi, ada apa lagi? Dasi dengan sepatu. Oke. Datang tidak terlambat. Jadi kalau guru bilang jam 7 tepat apel, atau jam 7 tepat pelajaran mulai, berarti harus anak-anak datang tepat pada waktunya sebelum jam 7 pelajaran dimulai, ya. Ya. Berikut, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Yang berikut, menjaga kebersihan sekolah. Yang berikut, menjaga ketenangan belajar, mengikuti semua pelajaran, dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pekerjaan selanjutnya, ibu akan memberikan tugas. Tugas yang ibu berikan ini yaitu sejarah. Nah, anak-anak, kita sebelum masuk ke pekerjaan selanjutnya, kita ice break dulu. Oke? Bisa? Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian tugas evaluasi kepada masing-masing.
itu. Itu dia. Stop. Belajar yang lain di sini. Bisa? Ya. Belum toh? Belum. Ya. Belum toh? Sudah? Nah, sudah? Sudah? Ya, lihat di situ. Ada tanggal. Tulis nama di pekerjaan atas. Ya, di atas. Di sebelah kanan. Lalu tanggal berapa? Baca baik-baik masing-masing kerja fokus. Jangan tengok sana sini. Semua tadi sudah melihat, sudah mendengar dan menyaksikan sendiri. Ibu harap semua duduk dengan tenang karena teman-teman juga ada kerja yang lain tidak boleh. Perhatikan di sebelahnya itu ada pekerjaan.
Sudah? Yang bomba. Jangan lupa tulis nama.
Atau tetap kalau setia. Ini kan pekerjaan mandiri, ya. Oke. Nah, anak-anak, semua duduk dengan tenang. Coba posisi duduk dengan tenang. Lalu perhatikan di depan. Kesimpulan. Ya anak-anak, kesimpulan pelajaran kita di hari ini yaitu perhatikan di sini, hak dan kewajiban adalah dua konsep fundamental yang tak terpisahkan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Jadi antara hak dan kewajiban ini dia saling tergantung satu sama lain. Kalau kita mendapat hak, kita melaksanakan kewajiban, berarti kita akan mendapat hak kita. Kalau kita belum melaksanakan, kita punya kewajiban, jangan dulu kita tuntut kita punya hak. Betul atau tidak? Betul. Contohnya, kalau kita lapar, kita kerja dulu, baru kita makan. Betul nggak, Seng? Iya. Kayak mama bilang, Nuna, coba Nuna tuh, cuci piring dulu. Cuci piring ini merupakan apa? Kewajiban. Sebentar Nuna pulang, langsung Nuna minta apa? Kita mau makan. Sedangkan piring masih kotor. Nuna harus melakukan kewajiban dulu, yaitu mencuci piring. Jadi antara hak dan kewajiban ini saling mendukung satu sama lain, saling bergantung satu sama lain. Mengerti? Iya. Keduanya saling melengkapi dan membentuk dasar bagi tatanan sosial yang adil dan terhormat. Ya, jadi kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita tuntut kita punya hak. Betul atau tidak? Ya. Oke. Hak merujuk pada segala sesuatu yang seharusnya diterima atau dimiliki oleh setiap individu. Itu artinya kalau kita melaksanakan segala sesuatu, pasti kita sudah tahu bahwa pasti kita akan mendapat, kita punya imbalan atau kita punya bayaran begitu. Contoh, kita mengerjakan, kita punya soal di sekolah, berarti guru akan memberikan nilai yang baik kepada kita. Nilai itu merupakan hak kita. Betul nggak, Sek? Nilai yang baik itu merupakan hak. Kalau ibu kasih nilai SMA, pasti anak-anak akan marah. Betul nggak, tidak? Betul. Jadi nilai itu merupakan hak nilai yang baik. Betul atau tidak? Iya. Pengakuan atas hak dan martabatnya atau sebagian hasil dari persetujuan sosial. Hak memberikan individu kebebasan untuk bertindak, berbicara, dan memperoleh perlindungan. Contoh hak meliputi
Jadi apa yang disebut dengan hak itu, Anda sudah tahu toh, yaitu hak mendapat perlindungan dari orang tua, hak apa lagi? Mendapat pendidikan, hak apa lagi? Hak makan, hak apa lagi? Hak berpakaian, hak apa lagi? Hak apa lagi? Ini tadi ibu sudah cerita banyak pada materi apa lagi? Hak mendapat kasih sayang dari orang tua. Betul atau tidak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh individu sebagai tanggung jawab moral, hukum, atau sosial. Kewajiban seringkali timbul sebagai konsekuensi dari adanya hak orang lain atau sebagai bagian dari kontribusi terhadap kebaikan bersama. Contoh kewajiban meliputi kewajiban untuk menghormati hak orang lain, kewajiban untuk mematuhi hukum, kewajiban untuk belajar, dan kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikut, hukuman timbal balik. Penting untuk dipahami bahwa hak dan kewajiban memiliki hukuman timbal balik yang erat. Setiap hak yang dimiliki seseorang seringkali menimbulkan kewajiban bagi orang lain, dan sebaliknya setiap kewajiban yang dipenuhi seseorang seringkali menjamin hak orang lain. Misalnya, hak siswa untuk mendapat pendidikan menimbulkan kewajiban guru untuk mengajar dan negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Demikian pula kewajiban warga negara untuk membayar pajak mendukung hak warga negara lain untuk mendapatkan pelayanan publik. Ya, jadi contoh tadi yaitu kita berhak untuk mendapat pendidikan di sekolah, toh? Lalu guru mempunyai kewajiban untuk mengajar kita, dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan, menyediakan gedung, menyediakan fasilitas belajar yang biasa anak-anak dapat dari sekolah, betul atau tidak? Nah, inilah kesimpulan dari materi hak dan kewajiban. Bagaimana pelajaran kita hari ini, anak-anak? Bagaimana kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan, yang berkesan? Hak dan kewajiban. Membagi kelompok, melaksanakan tugas, dan apa lagi? Menjawab pertanyaan. Ya. Nah, dari menjawab pertanyaan, anak-anak sendiri sudah bisa tahu apa yang dimaksud hak atau apa saja yang disebut hak. Toh? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutupi pelajaran kita di hari ini, ibu ingatkan bahwa pelajaran kita di minggu depan yaitu tentang hak dan kewajiban kita di masyarakat. Itu adalah